Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah sore Covenant City Church. Kami sangat senang menyambut saudara-saudara sekalian di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus pada sore hari ini. Saudara, saat kita beribadah pada sore hari ini, mari saudara kita kembali arahkan mata hati kita kembali minta pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus untuk membuka hati kita dan untuk mengarahkan sepenuhnya kepada Allah yang maha besar dan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Melihat bahwa ibadah ini adalah anugerah bagi kita semuanya untuk sama-sama menikmati peristirahatan yang Tuhan telah berikan bagi jiwa kita. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam ibadah ini dan kita akan mulai bersama-sama dengan doa pembukaan. Ya Bapa, kami sungguh berterima kasih Engkau telah menyediakan satu hari di mana kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, dan biarpun kami tidak dapat berkumpul secara fisik, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, Kau hadir di rumah kami masing-masing, baik kami yang harus beribadah sendirian, bersama-sama dengan keluarga atau pasangan atau anak-anak, orang tua kami. Kami percaya Tuhan Kau yang telah membuat persekutuan ini Tuhan, dan biar persekutuan ini juga merefleksikan siapa Engkau Tuhan dan kebaikan kasih-Mu kepada kami. Dan Bapak, biar melalui ibadah kami pada hari ini, kami kembali boleh diingatkan dan kembali Tuhan dibawa untuk menyembah kemuliaan dan keindahan daripada diri-Mu saja Tuhan. Dan biar itu semua terpancar dari semua liturgi, pembacaan firman, lagu-lagu yang kita nyanyikan, sampai kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan di dalam khotbah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat panggilan ibadah kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Mari saudara sekalian, saya mengundang kita untuk membaca ayat panggilan ibadah kita hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam Kristus harapanku, Kristus menjadi manusia, Dialah kepenuhan Allah, pemberian kasih dan kebenaran ditolak oleh umatnya, dan pada salib Dia mati, murka Allah ditanggungnya. Setiap dosa dilimpahkan, kematiannya buatku hidup. Yesus mati disalibkan, terang dunia dikorbankan, namun di hari yang mulia bangkitlah Dia dari maut.
kuasa Kristus di dalamku. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus. Sampai akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Kekuatanku, harapanku, penolongku dalam Kristus. Dalam kegelapanku yakin, damaiku di dalam Kristus. Hidupku dan segalanya ku berikan pada Kristus. Raja atas segala raja, surga memuji-Mu Kristus. Raja atas segala raja, surga memuji-Mu Kristus. Saudara, siapa yang di sini sudah kangen buat beribadah bersama-sama? Saya dan saya yakin juga sebagian besar dari kita ini udah kangen banget kita buat berkumpul bersama-sama di tempat ibadah kita. Kita bisa nyanyi puji-pujian bareng, kita bisa dengar firman Tuhan, dan akhirnya kita bisa berfellowship juga bersama-sama di hari Minggu. Nah saudara, kenapa kita perlu berkumpul untuk beribadah setiap hari Minggunya? Salah satu hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita yaitu adalah kebersatuan di dalam umat Tuhan yang terjadi, yang terefleksikan saat kita berkumpul bersama-sama, terutama saat kita beribadah bersama dan saat kita juga bergereja bersama-sama di satu gereja lokal. Dan kalau kita lihat di Mazmur pasal 133 yang menjadi ayat panggilan ibadah kita, di situ dikatakan bahwa kebersatuan itu yang dikatakan sebagai diam bersama dengan rukun adalah sesuatu hal yang baik dan yang indah. Mengapa demikian? Mari kita lihat bersama-sama di Mazmur yang baru saja kita baca. Kalau saudara lihat di ayat kedua, di situ pemazmur ada menyebutkan nama Harun. Siapakah dia? Di Perjanjian Lama, Harun dan keturunannya adalah orang-orang yang dikhususkan untuk melayani bait Allah. Dan khususnya di ayat kedua situ, itu adalah gambaran dari Harun yang sedang diurapi menjadi seorang imam. Dan keistimewaan dari seorang imam adalah mereka itu mendedikasikan hidupnya sepenuhnya. Tuhan sudah memilih mereka dan Tuhan telah mengkhususkan mereka untuk melayani bait Allah sepenuhnya. Dan bait Allah, kalau saudara tahu, pada waktu itu adalah simbol dari kehadirat Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan dengan kata lain, para imam, Harun dan keturunan-keturunannya adalah orang-orang yang Tuhan khususkan untuk hidup sepenuhnya, seumur hidupnya di dalam hadirat Tuhan. Dan inilah yang menjadi gambaran saat umat Tuhan semuanya berkumpul bersatu bersama-sama, di mana hadirat Tuhan itu nyata. Kalau saudara ingat, ada ayat juga di dalam Perjanjian Baru, di kitab Matius berkata, di mana dua atau tiga orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Ayat itu bukan berbicara kalau kita nggak berkumpul Tuhan nggak hadir, bukan seperti itu. Tapi makna dari ayat itu adalah di mana ada janji Tuhan yang berkata, di mana saat umat-umat Tuhan berkumpul, orang-orang percaya berkumpul, disitulah kita bisa menikmati, mengalami hadirat Tuhan yang indah dan baik. Dan kita lihat lagi di ayat ketiga, pemazmur juga di situ berkata bahwa saat kita berkumpul, hidup rukun bersama-sama, itu seperti Tuhan memerintahkan berkat ke gunung-gunung Sion. Nah saudara, kalau kita perhatikan, gunung-gunung Sion ini adalah lokasi yang juga dikisahkan di kitab Wahyu. Di Wahyu digambarkan bahwa nanti pada akhir zaman saat Tuhan Yesus datang kembali, kita akan semuanya dikumpulkan di Gunung Sion. Dan disitulah tempat di mana Tuhan akan memerintah selama-lamanya. Dan kita pun juga akan hidup di dalam kekekalan selama-lamanya bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan. Dengan kata lain saudara sekalian, saat kita beribadah berkumpul bersama-sama
Disinilah adalah gambaran dari apa yang akan kita lihat di dalam kekekalan nanti saat kita bersama-sama akan menikmati hadirat Tuhan, menyembah namanya di dalam kekekalan. Dan dengan kata lain saudara, orang-orang yang kita temui di dalam ibadah kita, di dalam gereja kita, kalau saudara saat ini melihat yang ikut Zoom bersama-sama, orang-orang yang ada di layar Zoom, saudara-saudara sekalian, kalau saudara buka grup WA dari CG kita, community group kita atau Bible study kita, saudara melihat nama-nama, ini adalah orang-orang yang kita akan bersama-sama di dalam kekekalan nantinya. Dan uniknya, hubungan ini bukan terjadinya nanti, tapi hubungan ini sudah terjadi saat ini. Tepatnya, hubungan ini terjadi saat kita bersama-sama ada di dalam satu gereja lokal. Dengan kata lain, kehidupan di dalam kesatuan, kehidupan yang rukun bersama-sama ini bukan hanya terjadi saat kita beribadah bersama-sama saja, tetapi juga saat kita juga bergereja bersama-sama, berelasi bersama-sama. Tuhan menghendaki agar kita juga mengasihi satu sama lain. Kita juga berbagi hidup kita dengan satu sama lain, berjalan bersama-sama. Dan inilah yang menjadi esensi dari komunitas yang sudah dimerdekakan dan sudah ditebus oleh Injil Tuhan. Dan ini adalah sekali lagi saudara sekalian, relasi komunitas yang baik dan indah, di mana Tuhan itu dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kebenaran ini harusnya membawa kita untuk mengasihi satu sama lain lebih lagi, berbagi hidup lebih lagi. Tapi pada kenyataannya saudara, kita menemukan hal ini adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Kita seringkali masih cenderung mau mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Masih sulit bagi kita untuk menanggung beban bersama-sama dengan saudara seiman kita. Masih sulit bagi kita untuk mengasihi orang-orang yang mungkin tidak cocok sama kita. Orang-orang yang susah untuk kita kasihi. Dan inilah saudara ketidaksempurnaan, ketidakmampuan kita. Karena kita masih berada di dalam dosa dan kedagingan kita. Dan saudara, bagaimana biar hal ideal ini terjadi? Bagaimana biar kita sama-sama bisa mengasihi satu sama lain dengan tulus? Mari saudara, kita harus mengakui benar bahwa kita berdosa, bahwa kita seringkali mementingkan ego kita daripada mengasihi satu sama lain. Kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu mengampuni dengan tulus. Dan oleh karena itu saudara, mari kita kembali melihat kepada Kristus, Juru Selamat yang telah mengampuni dosa kita. Dan di situ mari kita bawa segala keberdosaan, ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Dan bersama-sama kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita. Kita akan baca satu ayat bersama-sama. Dari 1 Yohanes pasal ketiga ayat 11, 12, dan 15. Dan setelah itu saudara, mari kita tenang sejenak untuk kita berdoa, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita baca bersama 1 Yohanes 3 ayat 11, 12, dan 15. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita sejenak dan masuk ke dalam doa teduh pengakuan dosa kita. Tuhan, di dalam kemuliaan-Mu, Kau menunjukkan kepada kami betapa tingginya ego kami. Betapa kami lebih mementingkan kemuliaan kami daripada kemuliaan-Mu.
Bahkan di balik itu semua, kami menyalahgunakan relasi antar sesama umat pilihan yang telah Kau tempatkan di sekitar kami untuk kepentingan dan keuntungan kami dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, ampuni setiap dosa kami. Ampuni ketidakmampuan kami Tuhan. Dan biar Tuhan kami memandang hanya kepada salib-Mu, memandang kepada kasih dan pengampunan-Mu Tuhan. Ketika kami mengampuni, mengasihi saudara-saudara kami. Dan Tuhan, biar relasi dan kasih karunia Tuhan semakin terpancar di dalam kami menjalankan kehidupan secara bersama-sama di dalam gereja Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, apa sih yang kelihatan di dalam kesatuan, di dalam komunitas Tuhan? Apakah tanda kalau kita bersatu itu kalau kita sudah bisa menghasilkan gedung gereja yang besar? Ataukah tanda persatuan itu dinyatakan kalau di dalam komunitas kita itu semuanya fine-fine aja, semuanya tenang-tenang aja, dan semuanya kelihatannya berjalan secara normal? Ataukah komunitas kesatuan itu adalah kelihatan kalau kita bisa mengirimkan orang-orang untuk pergi ke ladang misi, keluar ke daerah-daerah untuk membangun gereja, untuk mengabarkan Injil dan lain sebagainya? Nah saudara, kalau kita melihat di berita anugerah yang akan kita baca bersama-sama nanti, kesatuan di dalam komunitas Tuhan itu ditandakan tidak lain tidak bukan adalah saat kita mengasihi satu sama lain. Nah saudara, kita dipanggil bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus. Itu bukan semata-mata untuk kita hanya berkenalan saja, bukan semata-mata jadi teman kita untuk kita belajar firman atau buat kita beribadah bersama-sama, tapi kita dipanggil bersama-sama untuk hidup berdampingan, untuk hidup bersama-sama, menanggung penderitaan bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Dan karena itulah saudara, ini akan menjadi ciri bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan inilah yang menjadi kesaksian bagi dunia ini, di mana kemuliaan Tuhan itu terpancar saat kita mengasihi satu sama lain. Ketika kita di dalam komunitas Kristus, itu kita bisa merefleksikan kasih yang tidak bersyarat itu kepada satu sama lain. Dan inilah saudara yang menjadi pimpinan Tuhan, dan di mana Tuhan akan membawa kita terus-menerus di dalam anugerahnya untuk saling mengasihi. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan sehingga kasih Tuhan pun juga terpancar melalui kehidupan kita. Mari bersama-sama kita dengarkan berita anugerah dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita sekali lagi masuk ke dalam doa. Bapa, ajar kami dan pimpin kami di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk mengasihi satu sama lain Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami memiliki kasih yang sejati, kasih yang mau memberi, berkorban, dan juga rela untuk berbagi hidup bersama-sama, berbagi penderitaan, berbagi sukacita dengan satu sama lain. Nah kami percaya Tuhan, Engkau terus menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah interaksi kami Tuhan. Dan biar kami pun juga saling bertumbuh, mengasah di dalam kebenaran Tuhan melalui setiap kehidupan dan setiap relasi yang terjalin di antara kami di dalam gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
Pernyataan iman diambil dari Pengakuan Iman Westminster bab 17 artikel 1 dan 2. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Pengakuan Iman Westminster bab 17 artikel 1 dan 2. Artikel 1. Mereka yang telah diterima oleh Allah di dalam anaknya, yang dipanggil secara efektif dan dikuduskan oleh Roh-Nya, tidak akan bisa secara keseluruhan atau pada akhirnya terjatuh dari kondisi anugerah. Sebaliknya, secara pasti akan bertekun di dalamnya sampai pada akhirnya dan diselamatkan secara kekal. Artikel 2. Ketekunan orang-orang kudus ini bukan tergantung kepada kehendak bebas mereka sendiri, melainkan pada ketidakperubahan dikrit pilihan yang bersumber dari kasih Allah Bapa yang bebas dan tidak berubah, pada keefektifan karya dan perantaraan Yesus Kristus, berdiamnya Roh Kudus, dan adanya benih Allah di dalam mereka, dan natur kovenan anugerah. Dari kesemuanya ini menghasilkan kepastian dan kesempurnaan. Saudara-saudara sekalian di Covenant City Church, ini tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan kita sebagai bagian dari ibadah pada hari ini. Sebagai pengingat bahwa kita memberikan persembahan bukan untuk meminta sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Persembahan kita bukanlah alat transaksi supaya Tuhan memberkati kita lebih lagi atau menghindarkan kita dari hukuman Tuhan. Tetapi persembahan kita adalah wujud ungkapan syukur kita atas apa yang telah Tuhan nyatakan dan berikan kepada kita. Dan kita memberikan persembahan ini di dalam sukacita dan mengingat bahwa ini pun juga adalah satu tugas bagi kita, terutama member dari Covenant City Church, untuk memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam pekerjaan Injil melalui persembahan kita. Dan untuk saudara-saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui barcode dan juga beberapa channel yang tersedia yang ada di dalam layar saudara ini, dan saudara dapat memberikannya melalui cara-cara tersebut. Dan untuk saudara yang bukan member dari Covenant City Church, kami juga mendorong saudara sekalian untuk tetap setia mendukung dan memberikan persembahan di gereja lokal Anda dimanapun Anda bergereja. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa yang Maha Besar, Kau sungguh Allah yang layak kami sembah dan kami puji. Kebesaran-Mu, keagungan-Mu, dan hikmat-Mu yang tak terselami Tuhan membawa kami untuk semakin kagum dan semakin meninggikan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang berdaulat, Kau Allah yang ada di dalam setiap musim kehidupan kami, dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hari-hari kami Tuhan. Baik itu hal yang baik, hal yang buruk, hal yang tidak terduga, tidak ada yang mengagetkan bagimu Tuhan. Engkau Allah yang sudah tahu dan Kau Allah yang menetapkan dan mengontrol segala sesuatunya Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami mau kembali datang kepada hadirat-Mu dan membawa doa-doa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau pun juga tidak surprise Tuhan dengan kondisi yang kami hadapi saat ini Tuhan, di mana kami harus berjuang, bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia. Tuhan, kondisi ini masih terus berlangsung sampai sekarang Tuhan, telah memakan banyak sekali korban dan juga telah berdampak buruk bagi kehidupan kami Tuhan. Banyak dari kami Tuhan yang harus bertahan hidup Tuhan di dalam kesesakan ini Tuhan. Banyak dari kami juga Tuhan yang mungkin saat ini terpapar dari virus COVID-19, yang juga mungkin kehilangan pekerjaan, yang pekerjaannya pun jadi terganggu Tuhan. Relasi hubungan di dalam keluarga kami pun juga jadi terhalang gara-gara virus COVID-19 yang memaksa kami untuk di dalam kondisi lockdown ini. Tapi Tuhan, di dalam segala kesesakan kehidupan kami yang kami alami ini Tuhan, Bapa, biar kami berdoa, kami meminta agar Roh-Mu yang kudus terus memimpin kami untuk melihat bukan kepada dunia ini, tapi kami melihat kepada kuat kuasa-Mu, tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Bapa, kami juga berdoa agar kami selalu memiliki pengharapan di dalam Injil Tuhan semata.
Kami berpengharapan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau terus mencurahkan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kasih-Mu itu dapat kami rasakan Tuhan di dalam gereja-Mu. Di mana setiap kami pun dapat terus berbagi, dapat terus saling menopang satu sama lain Tuhan, menolong, membantu, menguatkan satu sama lain di dalam kasih Tuhan semata. Aku berdoa Tuhan juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus COVID-19, buat mereka yang keluarganya juga terpapar virus COVID-19, berdoa Tuhan untuk penyembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Kau berikan juga ketegaran hati, sukacita di dalam hati mereka saat mereka menjalankan pemulihan ini Tuhan. Berdoa biar juga Kau bekerja melalui obat-obatan yang mereka konsumsi setiap istirahat. Dan kami juga berdoa Tuhan biar segala yang diperlukan Tuhan itu dapat tercukupi bagi keluarga yang terkena COVID-19 Tuhan. Berdoa juga bagi kami yang saat ini juga lagi bergumul dalam mencari pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau Allah yang menyediakan setiap kebutuhan hidup kami Tuhan. Dan di saat kami mencari pekerjaan ini Tuhan, biar kami juga memandang kepadamu lebih daripada kami memandang diri kami sendiri Tuhan. Kami dapat meletakkan kepercayaan kami bahwa Engkau Allah yang Maha Penyedia bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau akan menyediakan itu Tuhan melalui pekerjaan yang Kau telah siapkan bagi kami Tuhan. Kita berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan agar terus menyampaikan kabar berita Injil-Mu Tuhan terus menerus kepada umat-umat Tuhan dan kepada lebih banyak lagi orang-orang di masa ini Tuhan. Berdoa Tuhan ada jiwa-jiwa yang datang, ada jiwa-jiwa juga yang mengenal Tuhan, dan juga jiwa-jiwa yang berbalik lagi kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi ini melalui pemberitaan firman, melalui pelayanan gereja-gereja Tuhan, terutama gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia Bapa. Berdoa Tuhan biar dunia ini dan terutama Indonesia melihat kemuliaan Tuhan, melihat kasih yang menakjubkan ini Tuhan, itu terpancar di tengah-tengah kegelapan dari kondisi kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Dan kami akan menutup doa-doa ini di dalam doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini hanya ada 2 pengumuman untuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, untuk mengingatkan kita bersama-sama, ibadah sore berikutnya akan berlangsung 2 minggu lagi, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2021. Nah saudara, seperti biasa kami mengundang saudara-saudara sekalian untuk bergabung bersama-sama di dalam nobar ibadah sore kita via Zoom, yang kita biasanya akan mulai 15 menit sebelum ibadah, dan kita biasa juga akan bersama-sama setelah ibadah juga masih untuk bersekutu bersama-sama kurang lebih 10 sampai 15 menit juga. Saudara dapat mengikuti ibadah ini dan dapat mendapatkan link Zoom-nya dengan menghubungi Davin atau Jackie atau community group leader saudara sekalian. Mari saudara, meskipun saat ini kita belum dapat beribadah secara fisik bersama-sama, dan biar melalui media-media online seperti Zoom ini kita tetap dapat menjalin relasi kita bersama-sama, tetap berada dan stick di dalam komunitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan yang kedua, pengumuman ini khususnya untuk rekan-rekan wanita. Kita akan memulai Women's Bible Study yang baru, dan kita akan mempelajari bersama-sama dari buku Nancy Guthrie yang berjudul Saints and Scoundrels, yaitu kita akan belajar tentang karakter-karakter Tuhan Yesus yang ditulis di kitab-kitab Injil, yaitu di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Ya, nah, saudara, kalau saya ngomong kita itu saya nggak ikut karena saya nggak boleh ikut Bible study ini. Bible study ini dikhususkan hanya untuk teman-teman wanita. Dan Bible study ini berdurasi 10 minggu dan kita akan mulai Bible study ini di minggu ketiga bulan Agustus. Untuk pendaftarannya, saudara dapat menghubungi Jackie di nomor yang tertera di layar ini. Dan saudara, khususnya rekan-rekan wanita, kami sangat mendorong saudara-saudara sekalian boleh mengikuti Bible study ini. Dan karena ini juga menjadi sarana untuk saudara-saudara dapat berkenalan, berelasi, dan juga berkomunitas lebih lanjut lagi dengan sesama teman-teman wanita di dalam khususnya komunitas bahasa Indonesia, Covenant City Church. Itu saja saudara, 2 pengumuman kita hari ini. Mari kita masuk ke dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami ketika firman-Mu disampaikan, biar hati kami boleh menjadi hati yang lembut, hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan diubahkan melalui firman-Mu. Dan Bapa, biar kami berdoa buat saudara kami Sam yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai Tuhan dirinya Tuhan, setiap firman yang telah Kau letakkan di dalam kehidupannya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Dan biar Injil-Mu juga dapat tersampaikan dengan baik di dalam kekuatan dan kemuliaan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 4 ayat 7-18. Inilah firman Tuhan. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang terkasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu, dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, begitu besar kasih-Mu dan kesetiaan-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau telah terus memberi kami kesempatan untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu hari ini akan berbicara. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kata-kata dia tidak mempermalukan nama-Mu, tapi memuliakan Tuhan nama-Mu, dan kebenaran-Mu bisa didengarkan oleh anak-anak-Mu yang membutuhkannya. Hiburlah kami Tuhan hari ini dengan firman-Mu, dan berilah kami kekuatan dari sini. Hanya Engkau yang bisa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini adalah khotbah yang lumayan istimewa bagi kami di gereja, khususnya tim ibadah sore CCC. Karena dengan khotbah ini, puji Tuhan, kami akan menyelesaikan seri pertama kita, eksposisi Alkitab dengan full.
Memang ini adalah satu kerinduan bagi gereja kami untuk bisa memberkati Indonesia dengan memberitakan firman Tuhan secara keseluruhan dalam bahasa Indonesia. Dan walau banyak tantangan dan keterbatasan kami hadapi, puji Tuhan, bila saudara sudah mengikuti seri kita dari awal, kita akan selesai mempelajari setiap ayat dari surat Paulus yang ke jemaat di Kolose ini. Berhubung yang kita pelajari ini memang bentuknya surat yang ditulis untuk satu komunitas gereja lokal 2000 tahun yang lalu, penutup surat ini mungkin bisa rasanya tidak relevan buat kita. Karena tidak aneh untuk penutup surat di Alkitab untuk mendaftar nama-nama beberapa orang yang bagi kita aneh dan membahas rencana-rencana kuno yang sekelas kelihatannya tidak ada hubungan bagi hidup kita sekarang ini di tahun 2021. Dan mungkin saudara membaca teks ini kan dan penuh dengan nama-nama seperti Tikikos. Sebenarnya siapa sih Tikikos ini? Kita nggak kenal dia kan. Jadi respon kita secara cenderung mungkin untuk skip aja bagian ini. Tapi firman Tuhan di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Dan penutup surat ini juga pastinya diilhamkan Allah, artinya mereka juga bisa bermanfaat bagi kita. Tapi untuk melihat manfaatnya memang memerlukan pembelajaran lebih teliti, lebih banyak PR-nya. Karena kita harus bisa mungkin kenalan dulu dengan tokoh-tokoh yang disinggung Paulus dan mengerti konteks di mana ia nulis surat ini. Dan inilah teman-teman yang kita akan melakukan hari ini. Kenalan bersama kerabat-kerabat Paulus dan memahami konteks pelayanan Paulus. Karena kalau kita bisa memahami dan menghargai hal ini, kita akan melihat bahwa apa yang ditulis di teks kita bukanlah sekedar formalitas yang mengakhiri surat, tapi sebenarnya adalah instruksi Paulus bagaimana gereja ini bisa dikuatkan dan mampu menerapkan apa yang diajarkan Paulus di surat ini. Lantas kita pun, pengikut Kristus di tahun 2021, bisa menggarap manfaat dari penutupan surat ini, karena kita pun bisa dikuatkan dan menerapkan prinsip yang diajarkan teks kita hari ini. Jadi agar kita bisa mengerti apa yang Paulus mau sampaikan pada kita, mari kita lebih dahulu mengingat mengapa Paulus menulis surat di jemaat Kolose. Kalau kita ingat-ingat apa yang tulis di bagian awal Kolose di pasal 2 ayat 2, tertulis jelas bahwa harapan Paulus dalam menulis pada mereka itu supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu di dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Terhibur dan bersatu, semua yang kita telah pelajari di kitab Kolose tujuannya untuk memfasilitasi hal ini. Dan kita sudah melihat bahwa ini bisa terjadi karena Paulus lebih dulu menjelaskan bahwa fondasi dari harapan ini adalah bahwa Kristus adalah Tuhan yang lebih unggul di atas segala sesuatu. Dan bahwa ia telah membebaskan umatnya di kayu salib sehingga kita bisa menjadi ciptaan baru yang sudah mati bagi dosa tapi hidup dalam Kristus. Lalu Tuhan mempersatukan kita sampai kita bisa disebut bersama tubuh Kristus dan Tuhan Yesus adalah kepala kita. Inilah rahasia Allah yang ditunjukkan melalui Kristus yang bisa menghibur kita, saudara. Selebihnya, Paulus juga sudah menjabarkan bagi kita ciptaan baru yang sudah mati dari dosa, identitas kita adalah anggota tubuh Kristus. Ini berarti bahwa semua aspek hidup kita harusnya berubah. Kebiasaan-kebiasaan berdosa kita di hidup lama yang memecahkan dan merusak ikatan persaudaraan di antara kita itu semua harus ditinggalkan. Dan ini terjadi di semua aspek hidup kita, di keluarga, pekerjaan, pernikahan, di dalam dan di luar gereja. Tapi kita sekarang semua harus mengenakan Kristus dan berdoa agar orang di luar komunitas kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menerima keselamatan yang kita terima dari Injil Kristus. Di atas latar belakang inilah Paulus memberikan instruksi terakhir bagi jemaat di pasal 4 ayat 7. Dengan asumsi bahwa mereka sudah bisa terhibur oleh keselamatan dalam Tuhan dan juga mengerti tugas mereka untuk bersatu dan hidup sebagai ciptaan baru yang dikepalai Kristus. Dan Paulus sekarang menyampaikan bagaimana secara praktis realita ini harusnya menyebabkan perubahan di komunitas mereka. Oke? Dan minimal ada 3 hal yang Paulus sampaikan untuk ini. 3 poin kita. Komunitas yang dipimpin Kristus akan 1. Merayakan kuasa Injil Kristus. Yang kedua, merangkul kebinekaan komunitas Kristus. Dan 3, melanjutkan pelayanan dari Kristus. Saya ulang ya.
Komunitas yang dipimpin Kristus akan 1. Merayakan kuasa Injil Kristus, 2. Merangkul kebinekaan komunitas Kristus, dan 3. Melanjutkan pelayanan dari Kristus. Oke, mari kita buka firman Tuhan agar kita bisa mengikuti dengan secara maksimal. Oke, poin pertama, komunitas yang dipimpin Kristus akan merayakan kuasa Injil Kristus. Kita bisa mulai di ayat 7. Tokoh pertama yang diperkenalkan kepada kita oleh Paulus adalah si Tikhikus ini. Dia adalah seorang yang Paulus sebut sebagai saudara kekasih, hamba setia, dan kawan pelayanan. Bila kita baca cerita Paulus di Kisah Para Rasul, kita bisa tahu bahwa Tikhikus adalah salah satu kerabat dekat Paulus yang menemani Paulus dalam perjalanannya ke daerah yang kita kenal sebagai Turki dan Yunani sekarang. Dan Tikhikus ini yang ditugaskan oleh Paulus sekarang untuk menjadi kurir, pengantar surat Paulus dari penjara di Roma ke jemaat Kolose dan juga di Efesus. Inilah kehormatan dan tanggung jawab yang begitu besar, saudara. Dan jelas Tikhikus sukses dan menyelesaikan pelayanan ini dengan setia. Karena kita 2000 tahun kemudian masih bisa membaca surat Paulus gara-gara dia. Terus apa tujuannya Paulus mengirim kerabat dekatnya kepada mereka? Di ayat 7 dan 8 jelaskan supaya ia bisa menghibur jemaat ini dengan hal ikhwal Paulus dan kerabat-kerabatnya. Kan hal ikhwal itu bahasa simpelnya itu adalah hanya kabar. Tikhikus dikirim untuk ngabarin jemaat Kolose tentang nasib Paulus. Dan ini seharusnya menghibur. Tapi kita coba pikirkan, saudara. Mengapa jemaat ini seharusnya terhibur mendengar kabar tentang Paulus? Ingat, Paulus sekarang ini di penjara. Dan kondisi pengikut Kristus saat itu juga tertindas. Dan misi pemberitaan Injil juga sedang ditekan oleh Kekaisaran Romawi. Kabar seperti ini gimana caranya menghibur? Nah, tapi kalau kita mempelajari perjuangan Paulus dan misinya memberitakan Injil melalui segala macam kesengsaraan, dihina, digebukin, dipenjara, digigit ular. Walaupun segala macam malapetaka di hidupnya, Paulus tetap tidak putus asa. Ia melihat dirinya sebagai orang yang memang berduka cita, tapi senantiasa bisa berduka cita. Bahkan postur dia tentang penderitaan yang dilalui, bahwa ini adalah bagian dari partisipasinya di dalam hidup Kristus, dalam penderitaan Kristus. Karena Paulus mengerti bahwa bila hidup mengikut Kristus itu secara bersamaan mendapatkan bagian yang berlimpah-limpah kesengsaraan Kristus dan menerima penghiburan yang dalam Kristus. Kalau Sang Juru Selamat kita mendapatkan salib, tidak mewujudkan bahwa pengikutnya, kita juga mendapatkan salib. Jadi Paulus tidak kecil hati. Ia tidak remuk gara-gara kondisi dunianya yang kelihatannya selalu mengenaskan sejak percaya Kristus. Ia melihat semua ini sebagai bagian dari proses dibentuk menjadi gambar Kristus. Dan tidak ada yang ia pekerjakan yang sia-sia. Di otaknya dia sadar. Karena kerajaan Kristus masih akan datang. Dan dia masih aman bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Dan ini adalah salah satu tema yang jelas di surat-surat Paulus, saudara. Inilah juga artinya sumber dari penghiburan yang ia mau berikan kepada jemaat Kolose melalui Tikhikus. Supaya mereka bisa melihat bahwa walaupun ia sendiri sebagai rasul dalam salah satu pemimpin di kekristenan, walaupun ia tersiksa dan kondisi dia yang duniawi memang mengkhawatirkan, Paulus tidak patah semangat. Maka kita pun sebenarnya bisa terus maju dengan semangat. Apabila kita sama seperti Paulus, bisa melihat di balik kesuraman yang di sekitar kita dan menghargai bahwa di belakang semua ini Tuhan masih bekerja menguatkan kita. Dan Paulus benar toh? 2000 tahun kemudian, walaupun begitu banyak rintangan, tantangan, dan perjuangan, Injil masih diberitakan dan setiap hari ada jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Inilah misi dari jemaat Kristus. Dan makin kita sadar dan merayakan ini, makin bisa terhibur kita di kondisi semengenaskan apapun. Dan alangkah pentingnya saudara, kita menghargai hal ini saat masa depan kelihatannya paling suram sekarang. Tahun lalu waktu pandemi pertama datang, lebih banyak orang yang optimis kan, walaupun jumlah yang tertular orangnya sedikit meningkat, berita datangnya vaksin memberi kita harapan kan, bahwa tidak lama lagi akan ada solusi bagi kita.
Tapi sekarang gelombang kedua pandemi datang, varian baru merajalela, dan orang yang sudah divaksin pun banyak yang tertular, bahkan ada yang meninggal. Alhasil gereja nggak jadi buka lagi dan kita lockdown lagi. Jadi wajar bahwa dari kita sekarang rata-rata lebih banyak yang frustrasi dan pesimis tentang masa depan. Walaupun ada baiknya kita sadar betapa mengerikannya penyakit ini. Dalam sisi lain, kita semua sekarang harusnya lebih sadar betapa rapuh harapan yang kita bisa pegang yang datang dari hal-hal duniawi. Dan bagaimana kita tidak bisa bersandar kepada akal dan usaha manusia yang terbatas sifatnya dan tidak bisa memberi kepastian. Tapi kalau kita bisa melihat bagaimana walaupun semua ini terjadi, Tuhan masih bekerja, bahwa Tuhan Yesus masih disembah, dan bahkan semua ini membuka kesempatan bagi kita untuk bersaksi dan memberkati orang-orang, hal ini bisa membuat kita terhibur. Dan kita bisa setuju dengan Paulus di 2 Timotius pasal 2 saat ia mengatakan, walau kita dibelenggu seperti orang jahat, firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Amin. Dan saudara, kita tidak hanya bisa mendapat penghiburan apabila kita melihat kesaksian dan kemajuan pemberitaan Injil secara umum yang tidak terhentikan, tapi kita juga bisa terhibur dengan merayakan bagaimana Injil bisa memulihkan persaudaraan yang rusak di komunitas kita sendiri. Mari kita kenal dengan tokoh kedua yang disinggung Paulus di ayat 9, si Onesimus. Dia adalah orang yang ditugaskan oleh Paulus untuk menemani Tikhikus dalam tugasnya membawa suratnya Kolose. Onesimus ini adalah sebenarnya seseorang yang sudah dikenal oleh jemaat di Kolose. Surat Filemon yang by the way kita akan bahas di ibadah sore selanjutnya sebenarnya membahas kasus dia karena dia adalah orang budak yang milik Filemon yang kabur dari majikannya. Dan pada waktu itu ini adalah tindakan kriminal, saudara. Bisa dijatuhkan hukuman, bahkan hukuman mati kalau tertangkap. Tapi bagaimanapun caranya si Onesimus ini ketemu dengan Paulus dan sampai ke Roma di mana dia mendengar Injil dan menjadi pengikut Kristus. Dan Paulus mengetahui sejarah Onesimus di Kolose karena mendapatkan kabar dari Epafras, bukannya mengirim Onesimus ke tempat lain yang mungkin lebih aman untuk dia melayani, ia malah mengirimkannya kembali ke Kolose untuk bersaksi atas nama Paulus. Mengapa demikian? Kan? Jelas di Filemon bahwa tujuannya adalah agar mereka bisa berrekonsiliasi. Tuhan mau memberi jemaat di Kolose kesempatan untuk mempraktekkan apa yang ia baru saja ajarkan dengan menyambut Onesimus sebagai saudara yang setia dan kekasih sama seperti Tikhikus kerabatnya. Kita harus menghargai di sini bagaimana Injil bekerja secara luar biasa dalam Onesimus, ya. Sampai ia mau kembali, walaupun kemungkinan di sana ia menemukan konflik dan masalah besar. Tidak wajar secara duniawi tindakan Onesimus ini. Tapi karena kuasa Injil begitu bekerja dalam dia, ia bersedia untuk menjadi saksi di jemaat di Kolose. Komunitas yang kemungkinan besar menyakiti dia sampai dia harus mau kabur. Dan mereka pun kemungkinan besar tersinggung sampai Paulus pun harus menulis surat untuk menekankan pentingnya rekonsiliasi ini. Dan ekspektasi Paulus adalah bahwa jemaat ini bisa merespon kepada Injil yang mereka terima dan perubahan Injil dalam Onesimus dengan menerima dia, bahkan menganggap dia dan merangkulnya sebagai saudara. Inilah saudara, cara kedua kita sebagai pengikut Kristus bisa terhibur dengan merayakan bagaimana kuasa Injil mendatangkan pemulihan di dalam komunitas kita sendiri. Karena sangat tidak aneh bagi kita melihat kasusnya ada kepahitan dan sakit di dalam gereja. Sampai ada yang meninggalkan gereja dan kecewa kepada Tuhan. Sudah banyak cerita bagaimana gereja terpecah-pecah dan anggotanya saling antagonis. Bukan karena urusan teologi atau masalah pelayanan, tapi konflik pribadi. Karena memang gereja itu penuh dengan orang berdosa yang selalu akan berdosa satu sama lain. Dan memang dosa-dosa ini benar-benar melukai kita dan bisa berbekas di hidup kita. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah berrekonsiliasi dengan kita dan ia sudah membayar buat dosa kita di kayu salib, dan di sana Yesus mengampuni dosa kita dan memisahkan dosa kita dari timur sejauhnya sampai barat. Tuhan kita sudah merangkul kita yang melukainya dan mengangkat kita jadi anaknya. Jadi kita pun bisa pulih dari kepahitan kita.
dan sanggup mengampuni dan merangkul mereka yang juga melukai kita sebagai saudara, apalagi kalau mereka anak Tuhan. Rayakan saudara, apa yang Injil sediakan bagi kita agar kita bisa terhibur. Harapan yang tahan banting yang di dunia yang begitu banyak penderitaannya kita dapatkan di Injil. Sekaligus kekuatan untuk bersatu dalam kasih, bahkan dengan orang yang pernah bersalah kepada kita. Dan kesatuan ini tidak terbatas dengan orang-orang dalam komunitas kita, karena ada komunitas global orang percaya yang senantiasa mendukung kita. Yaitu poin kedua, komunitas yang dipimpin Kristus akan merangkul kebinekaan komunitas Kristus. Ini kita lihat, setelah Paulus memperkenalkan orang-orang yang ia kirim kepada jemaat di Kolose di ayat 10-14, Paulus menyebut satu persatu saudara-saudara seiman yang dipenjara bersamanya, yang juga menitip salam kepada mereka. Dan kalau kita bandingkan bersama penutup-penutup surat Paulus yang lain, ini sebenarnya agak tidak biasa. Karena biasanya ia cukup mengatakan bahwa semua saudara atau semua orang kudus di sini memberi salam kepada kalian, gitu. Tapi di sini dia menyebut nama. Ia repot-repot mendaftar orang-orang yang bersamanya. Dan ini bukan kebetulan, saudara. Karena Paulus mau menekankan bahwa ada kesatuan kasih di komunitas Kristus yang terdiri dari saudara dari latar belakang yang macam-macam. Dan kalau kita perhatikan daftar ini, jelas bahwa perbedaan terutama yang disorot antara orang-orang daftar ini adalah perbedaan etnis, kan? Aristarchus, Markus, dan Justus adalah orang-orang etnis Yahudi. Sedangkan Epaphras, Lukas, dan Demas adalah orang non-Yahudi. Dan alasan mengapa Paulus menyinggung perbedaan ini adalah karena ini adalah perbedaan yang menjadi titik tegang terutama di komunitas Kristen di zaman itu. Saking tegangnya sampai di kisah para Rasul 5, para rasul harus berkumpul di Yerusalem untuk meluruskan hal ini. Dan permasalahannya adalah pengikut Kristus yang etnis Yahudi cenderung mengucilkan orang Yahudi yang mualaf dan menjadi pengikut Kristus juga. Yang etnis Yahudi bersikeras bahwa orang non-Yahudi kalau mereka mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, mereka juga harus mengikuti adat-adat dan ritual-ritual religius Yahudi yang tertulis di Perjanjian Lama, kan? Seperti surat dan Taurat tentang makanan haram, hari Sabat dan sebagainya. Dan orang non-Yahudi akhirnya jadi sakit hati dan enggan kepada orang Yahudi karena mereka nggak mau disunat, kan? Ya, wajar. Ini sebab perpecahan yang pertama dalam gereja. Dan kita sudah membahas dari pembahasan kitab Kolose ini. Dan seperti juga yang Paulus pernah tulis di kitab Galatia, Roma, dan berbagai surat yang lain. Bahwa perseteruan ini berbahaya bagi kesatuan jemaat Kristus dan harus dihancurkan. Maka Paulus di ayat 11 menekankan bahwa walaupun ia dipanggil Tuhan untuk mengabarkan Injil di bangsa-bangsa lain, ia masih menganggap pengikut Kristus etnis Yahudi ini saudara dia. Ia tidak memilih sisi. Dan pengikut-pengikut Kristus etnis Yahudi yang bersama dia juga menganggap mereka saudara yang di Kolose, jemaat yang di Kolose saudara, padahal mereka kebanyakan etnis non-Yahudi, dan memberi mereka salam. Jadi kesatuan kasih itu mengikat semua pengikut Kristus tanpa diskriminasi. Seperti yang Paulus sudah tekankan di pasal 2. Bahwa Kristus adalah semua dan di dalam semua. Dan di ayat 1 bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita semua. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Saudara, satuan kasih ini tidak hanya meniadakan diskriminasi berdasarkan latar belakang etnis atau agama. Karena kita sudah melihat misalnya bahwa Onesimus, seorang budak, dianggap saudara bersama dengan Lukas, seorang dokter. Berarti diskriminasi sosioekonomi juga ditiadakan. Kita lihat nanti di ayat 15, ada Nimfa, nama seorang wanita, kaum yang jarang dihormati di zaman itu. Dan dia juga diberi salam. Jadi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin juga ditiadakan dalam Kristus. Apa artinya, saudara? Bahwa di dalam tubuh Kristus, perbedaan apapun yang memecahkan keluarga Kristus dan bisa digunakan untuk mengucilkan, melecehkan, dan mengecualikan kaum apapun, harus kita tiadakan. Ini adalah suatu realita dan ideal yang indah, bukan? Tapi sampai sekarang, komunitas ideal ini, di mana semua orang
dari latar belakang apapun bisa dihormati di kerajaan Allah begitu susah dicapai. Mengapa? Di gereja-gereja pun kita masih bisa melihat orang yang dikucilkan dan mengalami diskriminasi. Yang jelas, ya jawabannya pasti dosa. Dalam sejarah manusia kita bisa lihat berkali-kali bahwa sangat normal bagi kaum yang lebih kuat untuk menindas kaum yang lebih lemah. Dan di alam juga, xenofobia kan, sikap curiga terhadap siapapun yang berbeda kepada kita dan keinginan menghindari mereka itu adalah satu insting. Riset menemukan bahwa monyet pun menghindari dan berantem dengan monyet yang asing. Tapi saudara, kita bisa lebih dari monyet. Dan kita bisa benar-benar mengalami kesatuan kasih dalam Kristus. Dan kita bisa merangkum dari surat-surat Paulus bahwa pada dasarnya caranya itu dua. Kita harus menghayati identitas kita dan misi kita di dalam Kristus. Kita harus bisa melihat bahwa fakta yang paling mendasar tentang saudara seiman kita adalah bahwa ia dan kita semua sama-sama sudah diampuni dan ditebus oleh darah Kristus. Sekaligus selalu sadar bahwa kita semua bekerja sama untuk kerajaan Allah. Intinya menghargai bahwa kita semua ini satu tim. Mau mencetak gol di gawang yang sama. Saya lumayan hobi olahraga tim, saudara. Dan tahukah apa yang saya amati membuat bertanding itu paling tidak nyaman? Dan apa yang paling sering membuat tim itu kalah? Bila ada pemain-pemain yang maruk, tidak mementingkan kerja sama tim, tapi lebih mementingkan untuk memamerkan kehebatan sendiri. Ini biasanya karena kita menganggap remeh dan tidak percaya kepada anggota tim kita yang lain. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa menghargai kemampuan sama tim kita, walaupun cara main mereka berbeda, kinerja tim akan lebih baik. Dan kita sendiri pun akan improve sebagai pemain. Sama halnya dalam kerajaan Allah. Tapi berbeda dengan olahraga, di mana memang mungkin ada orang yang tidak berbakat dan bisa menjadi beban bagi tim. Di dalam kerajaan Tuhan, semua orang telah diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk berkontribusi secara berarti di kerajaan Allah. Dari manapun latar belakang mereka. Lalu daftar ini juga, kita juga bisa lihat di sini bahwa kesatuan yang kita punya dalam Kristus bukan hanya mengingat kita dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dari kita, tapi juga orang-orang yang memiliki perjalanan iman yang berbeda. Kita bisa melihat bila kita berkenalan dengan dua tokoh yang Paulus sebut di sini, Markus dan Demas. Markus adalah saudara Barnabas, dan bila kita baca kisah para rasul 15 dan 11, kita bisa membaca cerita Paulus dengan mereka. Bahwa Markus dan Barnabas pada awalnya menemani Paulus di perjalanan misionarisnya, tapi di kisah para rasul 5 kita mengetahui bahwa Markus buat alasan yang kita tidak tahu akhirnya tidak melanjutkan perjalanannya dan mundur dari misi ini. Paulus akhirnya sakit hati sampai bertengkar dengan Barnabas saudaranya, dan akhirnya mereka berpisah. Tapi di sini kita mempelajari bahwa Markus akhirnya ikut di penjara di Roma bersama Paulus dan mereka sudah berrekonsiliasi. Makanya Paulus bisa memberi pesan kepada jemaat Kolose untuk menerima dan melayani Barnabas, menyalami Barnabas karena sudah tidak ada masalah di antara mereka. Jadi walau Markus ini tadinya sempat mengecewakan, tapi Tuhan berkenan untuk menggunakan pelayanannya secara luar biasa. Dialah yang kemungkinan besar akhirnya dipakai Roh Kudus untuk menulis Injil Markus yang ada di Alkitab kita hari ini. Markus bisa berubah jadi orang yang tidak mau dibawa Paulus dalam pelayanannya, menjadi orang yang di 2 Timotius 4 Paulus sendiri mengatakan bahwa pelayanannya Markus penting baginya dan penting bagi semua orang Kristen juga di sejarah kekristenan, saudara. Dan dalam sisi lain tapi ada namanya Demas yang di sini diikutsertakan di daftar orang kudus yang menitipkan salam. Tapi kita lihat di 2 Timotius 4 surat terakhir Paulus, dia mengatakan bahwa Demas telah jatuh cinta kepada dunia dan meninggalkannya. Jadi di sini kita bisa lihat kebalikannya Markus, orang yang tadinya semangat melayani tapi akhirnya jatuh dan meninggalkan pelayanan. Jadi memang misi kerajaan Allah ini akan mengikat kita dengan orang beragam-ragam. Akan ada yang dulunya mengecewakan, tapi Tuhan akan pakai dengan hebat. Dan akan juga yang dulunya mungkin semangat, tapi akhirnya jatuh. Dan ini bukanlah sesuatu yang kita harus khawatirkan atau ratapi, karena memang kita tidak bisa menghindari. Tuhan akan bekerja dengan masing-masing individu, dan Roh Kuduslah yang akan memimpin semua pelayan yang bekerja di kerajaan Allah.
Lantas, apa yang kita bisa pelajari dari daftar ini? Bahwa tugas kita sebagai komunitas yang dipimpin Kristus itu adalah untuk merangkul semua orang. Tidak penting suku mereka, jenis kelamin mereka, kelas sosioekonomi mereka, bahkan sejarah mereka. Kita tidak boleh saling menghakimi. Karena walau kita begitu beragam, selama mereka masih bermitra dengan kita dalam perjuangan kita memberitakan Injil dan memajukan kerajaan Allah, kita semua adalah saudara. Dan kita juga bisa saling melayani dengan cara Epafras melayani jemaat Kolose. Dengan bersusah payah untuk saudara-saudara kita dan bergumul dalam doa agar mereka juga bisa berdiri teguh sebagai orang dewasa yang berkeyakinan penuh dengan kehendak Allah. Maka komunitas yang dipimpin oleh Kristus sebagai kepala kita, Paulus mau kita dikuatkan dimanapun kita dan bagaimanapun kondisi kita. Karena kuasa Injil Kerajaan Allah bisa menyelamatkan dan mengubah kita dan tidak bisa dihentikan oleh kuasa dunia. Dan juga karena kita didukung oleh beragam-ragam orang kudus dari berbagai macam latar belakang yang juga adalah mitra kita di Kerajaan Allah, kita harusnya juga bisa tersemangati oleh ini saudara. Dan kita akan mau melakukan bagian kita dalam pekerjaan ini. Itu poin ketiga. Komunitas yang dipimpin Kristus akan melanjutkan pelayanan dari Kristus. Setelah Paulus selesai memperkenalkan kita dengan rekan-rekannya, di ayat 16-17, kita lihat bahwa Paulus mengakhiri surat ini dengan memberi tahu mereka bagaimana gereja ini bisa langsung menerapkan apa yang ia telah ajarkan kepada mereka. Dan ada dua hal yang Paulus katakan di sini. Yang pertama, di 15 dan 16 kita melihat bahwa Paulus memohon jemaat ini agar mereka bisa bersekutu dengan gereja di Laodikea dan melayani mereka dengan firman. Laodikea adalah satu kota yang bertetangga dengan Kolose, kira-kira 15 km jauhnya. Dan Paulus mau gereja lokal di Kolose memberkati gereja lokal di jemaat di Laodikea dengan cara menjadi wakil Paulus untuk memberi mereka salam. Dan dalam waktu yang sama memberkati mereka dengan firman Tuhan dalam surat ini yang mereka lebih dulu terima, sekaligus terberkati oleh firman Tuhan yang lebih dulu diterima jemaat itu. Dan beberapa ahli Alkitab berspekulasi bahwa surat yang didapatkan di jemaat di Laodikea ini mungkin surat Efesus atau Filemon, atau mungkin juga surat yang sudah hilang dan kita tidak miliki hari ini, yang pastinya kita nggak tahu yang mana. Tapi yang jelas kita diberitahu di sini adalah bahwa Paulus menganggap surat-suratnya ini memiliki otoritas dan bisa bermanfaat bukan hanya bagi jemaat kepada siapa suratnya ditujukan langsung, tapi bisa memberkati semua pengikut Kristus secara umum. Dan walaupun sudah tidak ada lagi firman yang seberotoritas surat Paulus, dan sudah tidak ada lagi surat yang satu jemaat miliki tapi yang lain belum, kan? Surat Davin buat jemaat di Sunter tidak akan sama bobotnya, kan? Karena firman Tuhan sudah selesai diberikan. Semua tulisan yang kita miliki yang berotoritas sudah dikumpulkan untuk menjadi Alkitab yang bisa diakses siapapun. Dan walaupun ini benar saudara, kewajiban dan kehormatan kita sebagai gereja lokal untuk memberkati gereja lain dengan ikatan persaudaraan dan pelayanan firman Tuhan itu masih berlaku juga sampai sekarang. Sedihnya saudara, bukannya kita semangat melayani gereja-gereja lain, komunitas-komunitas lain, malah postur kita terhadap gereja lain seringkali diwarnai skeptisisme dan kecurigaan. Tidak percaya pada niat atau kemampuan satu hamba Tuhan atau gereja lain dalam memberitakan Injil. Saya sendiri dulu seperti ini waktu di seminari. Saat saya datang ke gereja baru, saya tidak duduk di sana dengan postur bahwa Tuhan akan berfirman, tapi saya sibuk memikirkan apakah teologi orang ini benar-benar benar, atau sudahkah dia berkhotbah dengan cara yang cukup memuaskan bagi saya. Alhasil, saya akhirnya meremehkan banyak sekali hamba Tuhan yang tulus dan setia. Sampai ada yang merasa terhina dan merasa kecil hati. Sedih sekali saudara.
Karena kesombongan saya kehilangan kesempatan untuk diberkati oleh firman Tuhan yang dikhotbahkan, dan secara bersamaan kehilangan kesempatan untuk menyemangati seorang saudara yang sebenarnya Tuhan sudah panggil untuk melayaninya. Dan bukan berarti tidak ada pengajaran yang memang ngaco dan berbahaya. Dari zaman Paulus juga banyak. Dan kita diajari waspada dengan pengajaran tersebut dan menghindarinya. Tapi cara yang diajarkan oleh Paulus untuk kita, untuk memperbedakan Injil dengan pengajaran yang ngaco, adalah agar kita sendiri benar-benar mempelajari, memahami, menghayati, dan memedom Injil dan kuasanya untuk menyatukan semua pengikut Kristus lebih dahulu. Karena kalau kita benar-benar mengerti ini dan menghidupi Injil dan menghayati bagaimana Tuhan merobohkan semua tembok yang memisahkan kita, dan bagaimana kehendak Tuhan adalah untuk membangun kerajaannya dengan mengirim Roh Kudus yang berkarya dengan luar biasa melalui manusia yang begitu terbatas, begitu banyak celah dan tidak layak, kita akan bisa lebih murah hati, saudara, dan menghargai semua hamba dan gereja yang tulus berniat memberitakan Injil dan tidak malu untuk memanggil mereka saudara. Sekaligus kita sendiri jadi tidak usah minder dan segan, tapi bisa bersukacita apabila komunitas kita diberi kesempatan untuk memberkati jemaat manapun yang memerlukannya, walaupun kita sendiri juga masih banyak keterbatasan. Dan karena kita dipanggil untuk melanjutkan pelayanan Injil ini dan berpartisipasi di sini, tugas kedua kita sebagai satu komunitas adalah untuk menyemangati dan mendukung dengan cara apapun mereka di komunitas kita yang diberi pelayanan di dalam Kristus untuk menjalaninya dengan setia. Sama seperti bagaimana jemaat Kolose ditugaskan oleh Paulus untuk menjadi mitra akuntabilitas tokoh terakhir yang Paulus sebut ini. Di ayat 17, Arkhipus. Dan kita tidak mengetahui dengan pasti apa pelayanan Arkhipus ini. Kita hanya tahu bahwa Paulus menyebutnya sebagai teman seperjuangan surat Filemon, dan dia juga adalah salah satu bagian dari rumah tangga Filemon, serumah dia, yang berarti minimal saat Onesimus yang kita bahas tadi ini sampai ke Kolose, Arkhipus akan mendapatkan kesempatan untuk memberkati rumah tangga itu dalam proses rekonsiliasi. Tapi yang pasti apa yang Paulus maksud ini kita tidak bisa pasti. Paulus tapi tetap mengundang jemaat yang di Kolose ini secara keseluruhan untuk berpartisipasi dalam mendorong Arkhipus untuk menyelesaikan pelayanannya. Dan dia bisa mengirim surat langsung ke Arkhipus sendiri, dititipkan sama Tikhikus. Tapi tidak, Paulus mengajak gereja Kolose berpartisipasi. Artinya apa? Bahwa kita pun secara gereja lokal bertanggung jawab untuk mendorong mereka yang di dalam komunitas kita untuk melayani Tuhan dengan setia, memperlengkapi, menyemangati, mendukung, mendoakan, dan dengan cara apapun mempersiapkan agar setiap anggota di komunitas kita bisa menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Tentu saja saudara, ini tidak hanya berlaku dengan sebagian kecil orang yang dipanggil untuk pelayanan full time, tapi kita semua kan sebenarnya sudah diperlengkapi dengan karunia oleh Roh Kudus yang bisa memberkati semua orang kudus dan memuliakan nama Tuhan. Jadi memang peran komunitas gereja lokal kita itu adalah untuk memberi kita semangat dan juga kesempatan untuk menjalankan pelayanan yang diberi Tuhan. Walaupun memang kita pasti banyak kesalahan. Bukannya saya mau membangga-banggakan gereja sendiri, saudara. Tapi saya sendiri mengalami ini di gereja di mana saya melayani sekarang, Covenant City Church. Saya masuk dalam komunitas ini sebagai anak Tuhan yang belum dewasa. Dan kalau saudara kenal saya lama dan juga bisa menanyakan Tezar, begitu banyak kekurangan saya dan celah saya yang bisa menggagalkan pelayanan saya. Tapi karena Tuhan meyakinkan saya bersama-sama dengan anggota-anggota komunitas gereja ini akan panggilannya di hidup saya, Covenant City Church sebagai komunitas berinvestasi dalam pertumbuhan saya. Bukan dengan hanya cara finansial, saudara, tapi dengan cara pribadi dan rohani. Dengan penuh doa, peneguran, dan disiplin. Walau banyak kesalahan saya, mereka bersabar dan berkomitmen untuk bertumbuh bersama saya.
Dan karena saya tahu bahwa ada komunitas orang kudus yang antusias membagikan Injil ini, yang mendukung saya dengan sepenuh hati, menjawab dan menjalani panggilan Kristus ini tidak semenakutkan yang saya kira. Dan saya juga menjadi terbebaskan untuk melayani sebaik mungkin. Karena saya yakin bahwa komunitas saya akan bersuka cita melihat pertumbuhan saya dan diberkati juga. Dan bila perlu mereka juga akan yang menegur saya dalam kasih agar saya terus meningkat. Situasi seperti ini saudara, memuliakan Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah agar setiap komunitas bisa menjadi seperti ini dan bisa ditemukan di mana-mana. Dan puji Tuhan, kita tidak sendiri, sebenarnya banyak komunitas seperti ini. Walaupun gereja penuh dengan orang berdosa yang jauh dari sempurna, dimanapun ada gereja yang tulus, bertekad memberitakan Injil dan tunduk kepada Tuhan, kita harusnya bisa menemukan saudara dan komunitas yang dipimpin Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja dan juga terpanggil untuk membantu kita melayani sekaligus kita memberkati mereka. Amin. Jadi inilah harapan bagi Paulus untuk jemaat Kolose zaman dulu dan juga semua jemaat gereja lokal di tahun 2021. Agar mereka bisa menjadi komunitas yang rajin dan rindu untuk memberkati saudara-saudara seiman dengan firman Tuhan. Sekaligus menyemangati anggota-anggotanya untuk melayani Tuhan sesuai dengan panggilan mereka. Dan ini, sebagai komunitas, kita hanya bisa jalankan secara konsisten tanpa akhirnya frustrasi saat kita menemukan tantangan atau kegagalan, hanya bila kita bisa merangkul semua orang yang mengikut Kristus sebagai saudara. Dan kita bersadar bahwa kita tidak berjuang sendiri, tapi ada komunitas orang percaya yang disatukan oleh Roh Kudus di seluruh dunia bahkan, yang mendukung kita, mendoakan kita, dan mau melihat kita berbuah. Dan kita bisa maju tak gentar melakukan ini hanya bila kita bersandar kepada kuasa Injil Kristus yang akan terus maju apapun kondisinya di dunia ini, mengabarkan kedatangan Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa untuk Kristus. Amin. Maukah saudara berpartisipasi dalam pekerjaan ini? Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami begitu terharu Tuhan bahwa Engkau mau memilih kami, orang-orang yang begitu bercelah, begitu terbatas, di komunitas Tuhan yang saling menyalahi dan penuh dosa, untuk menjadi kurir dan yang pengabar kerajaan-Mu, untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-Mu memperbaharui dunia. Siapakah kami Tuhan? Tapi Engkau telah memberikan kami kehormatan ini dan Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu untuk memperlengkapi kami. Ya Tuhan, berilah kami sukacita, berilah kami kesadaran bahwa ini adalah prioritas sebenarnya, prioritas-Mu dalam dunia ini. Biar kami bisa meninggalkan pikiran dan beban-beban di kehidupan sendiri dan memikul beban-Mu yang sebenarnya enteng. Dan biarlah Tuhan Engkau kirim Roh Kudus-Mu agar kami bisa bersatu dalam kasih dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin berbeda dengan kami, mungkin pernah bersalah kepada kami, tapi Engkau juga telah mati dan menyelamatkannya, dan membuat kami semua masuk ke dalam keluarga-Mu. Kirimlah Roh Kudus-Mu Tuhan kepada kami, agar kami bisa bersuka cita dalam hal ini, dan bisa melayani-Mu dengan sempurna, di mana Engkau telah panggil kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak orang Kristen sering tanya sama saya, kenapa ya kok saya kayaknya lebih sreg sama lebih nyaman dengan teman-teman saya yang bukan Kristen dan di luar gereja dibanding dengan teman-teman saya yang di dalam gereja dan Kristen pula. Dan menurut saya jawabannya mungkin begini, karena di luar gereja kita bisa memilih teman kita siapa, dan sudah pastinya lebih nyaman, ya kan? Tapi di dalam gereja kita nggak bisa milih Tuhan akan menyelamatkan siapa, Tuhan akan menjadikan siapa anggota gereja kita. Kita harus tetap menerima mereka, mengasihi mereka, sama seperti Tuhan telah menerima dan mengasihi kita di atas kayu salibnya. Pertemanan di luar gereja lebih gampang karena kita bisa memilih berdasarkan preferensi. Tetapi pertemanan di dalam gereja seringkali lebih sulit karena Tuhan memberi kita saudara di dalam Yesus, bukan berdasarkan preferensi kita,
tapi berdasarkan keinginan Tuhan untuk menunjukkan Injilnya kepada dunia dengan cara anak-anaknya saling mengasihi satu sama lain. Tugas yang sangat sulit dan tugas yang kita sering gagal tuntaskan dalam komunitas gereja kita masing-masing. Semoga Tuhan memberi kita di Covenant City Church kekuatan untuk mengasihi sesama kita seperti Yesus telah mengasihi kita. Dan semoga seri kita di dalam kitab Kolose ini telah menjadi sebuah berkat pada kalian semua yang sudah mengikutinya. Terimalah berkat kita minggu ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.